Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin mengambil satu judul, tetapi judul ini dari energi kamu, yang dimana judul yang akan saya ambil, apakah masih ada suatu bentuk kejutan yang secara mendadak untuk kamu terima dalam waktu dekat atau mungkin secepatnya. Apakah kartu yang akan saya ambil nanti akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau malah kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, yang dimana gambaran tersebut masih berasal dari kondisi perjalanan komitmen kamu. Perjalanan komitmen yang bisa saja saya mengategorikan sepertinya orang yang kamu prioritaskan tidak memiliki sifat kedewasaan untuk berpikir secara sehat. Kedewasaan itu hanya tertuang secara umur, tetapi tidak tertuang secara tindakan. Kenapa? Karena di satu sisi, orang yang kamu prioritaskan masih sibuk dengan jiwa berpetualang, masih sibuk dengan kondisi kebebasan, dan masih sibuk dengan mementingkan diri sendiri. Kartu pertama yang saya pegang ini adalah kartu yang terdiri dari kata tongkat. Tongkat yang berdiri tegak, seakan-akan kamulah yang memiliki sifat kedewasaan yang terlalu bertanggung jawab. Ya, ibaratnya ketika kamu melakukan perjalanan komitmen, ada ketidakseimbangan antara tanggung jawab dengan hak yang kamu terima. Nih dia Wak Geng, Page of Wands. Kalau kartu yang saya pegang ini saya kaitkan dengan judul yang saya katakan tadi, saya rasa kartu ini seperti mengategorikan ada kabar baik yang akan kamu terima.
Ada kabar baik dan ada kejutan yang akan kamu terima, tetapi kejutan ini secara mendadak dan tidak kamu ketahui, tetapi bentuk dari jawaban kesedihan yang kamu rasakan. Muncul kartu Ten of Cups terdiri dari 10 cawan. Kalau saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ke-10 cawan yang saya katakan tadi, satu cawan yang saya tarik ini pun seperti mengisyaratkan dari judul yang saya katakan tadi, yang dimana kartu ini mengatakan akan ada suatu bentuk kebahagiaan yang akan kamu terima. Kamu ini akan menerima yang namanya kebahagiaan, wah geng. Ya, ibaratnya lagi-lagi situasi yang pernah kamu rasakan di masa lalu tidak lagi kamu rasakan, tetapi dalam waktu dekat kamu pun akan merasa tersenyum. Muncul kartu Nine of Wands terdiri dari 9 tongkat. Kalau saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ke-9 tongkat yang saya katakan tadi, satu tongkat yang saya tarik ini seperti mengategorikan ada sesuatu hal yang sedang kamu takutkan. Ada sesuatu hal ini yang membuat diri kamu seperti merasa penuh dengan ketakutan. Ibaratnya orang yang lagi berwaspada, orang yang lagi merasa seperti penuh dengan kekhawatiran, orang yang seperti merasa sangat terpuruk. Saya tidak tahu apa yang membuat diri kamu ini seperti orang yang merasa sangat waspada, tetapi saya pun akan mencoba untuk mengarahkan pemikiran kamu agar pemikiran kamu itu tidak merasa terjebak di dalam situasi tersebut. Kartu 9 tongkat ini keterbalikan dari judul yang saya katakan tadi, tidak ada kaitannya. Muncul kartu The Star, unsur udara berlambangkan 3 zodiak, Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Star seperti mengisyaratkan bahwasannya diri kamu ini akan menerima yang namanya kejutan, tetapi kejutan ini saya kategorikan kemakmuran, kesejahteraan, dan kesempurnaan hidup. Tetapi kalau saya berbicara dari sudut pandang yang lain, di luar dari judul yang saya katakan tadi, kartu The Star masih mampu untuk mencerminkan dari seseorang yang sudah meninggalkan diri kamu, tetapi masih memiliki harapan untuk bisa berkomunikasi dan untuk bisa bertemu terhadap diri kamu. Muncul kartu The High of Priestess. The High of Priestess yang selama ini saya kategorikan sebagai kartu yang mengarah terhadap kata pendeta. Pendeta dalam arti apa? Next time, jangan ceroboh untuk mengambil satu keputusan. Keputusan apapun yang ingin kamu ambil, jangan sampai keputusan itu didasari dari kondisi amarah, emosional, dan temperamen kamu. Biarkan kondisi batin kamu, naluri kamu, insting kamu yang berbicara untuk mengarahkan diri kamu agar mengambil satu keputusan. Karena yang saya takutkan ketika kartu The High of Priestess ini keluar, takutnya kamu ini melakukan kecerobohan kembali seperti di masa lalu yang pernah kamu lakukan. Jangan ya Wak geng, ikuti insting kamu kalau kamu ingin berbicara atau mengambil satu tindakan. Cukup di masa lalu kamu melakukan kecerobohan, jangan ulangi lagi. Ya, nanti takutnya ketika saya mengatakan ada kejutan yang secara mendadak untuk membuat diri kamu merasa bahagia, kamunya sendiri nanti merasa dirugikan. Yang seharusnya kamu bisa mendapatkan, ujung-ujungnya tidak kamu dapatkan karena kamu merasa sensitif, emosional, dan marah.
Muncul kartu Six of Wands terdiri dari 6 tongkat. Kalau saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ke-6 tongkat yang barusan saya katakan tadi, satu tongkat yang saya tarik ini seperti mengategorikan bahwasannya ada kebebasan dan ada kemerdekaan yang akan kamu jalankan. Ada seseorang ini yang akan membawa diri kamu dalam situasi yang penuh dengan kemerdekaan dan kebebasan. Ya, ibaratnya dengan judul yang saya katakan tadi ada kejutan, ya dibenarkan oleh kartu 6 tongkat ini. Muncul kartu Six of Swords terdiri dari 6 pedang. Kalau saya mencoba menarik satu pedang dari ke-6 pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini lagi-lagi seperti mengategorikan bahwasannya kamu harus bisa keluar dari kondisi kekacauan kamu. Kamu ini harus bisa move on. Kamu ini harus bisa meninggalkan, melupakan. Karena ketika kamu move on dan melupakan serta meninggalkan, kondisi kamu ini lebih baik, wak geng. Saya memang mengakui, sangat-sangat mengakui, kemunculan kartu 6 pedang ini masih menggambarkan bagaimana kesedihan kamu ketika kamu ditinggalkan, ketika kamu memberikan kebaikan terhadap berbagai orang. Tetapi kejadiannya sudah terjadi. Tidak mungkin kejadian yang sudah terjadi itu harus kamu ratapi. Harus kamu menyesal. Harus kamu ingin luapkan emosi kamu. Tidak. Jadikan kejadian tersebut pembelajaran terhadap diri kamu agar kamu bisa membawa perahu di dalam kehidupan kamu. Perahu yang saya katakan ini kondisi diri kamu, wak geng. Itu dia, wak geng. Kamu harus bisa move on. Ayo bangkit, ya. Karena kartu yang saya pegang ini masih mengategorikan bahwasannya masih ada kejutan yang akan kamu terima. Muncul kartu Knight of Cups, pangeran atau prajurit yang memegang satu cawan. Kalau saya mencoba untuk menarik kata cawan, cawan yang saya tarik ini seperti mengategorikan akan ada juga seseorang yang akan memberikan diri kamu suatu peluang atau tawar-menawar, atau mungkin ada kerjasama, atau mungkin ada kebahagiaan juga. Muncul seseorang ini, wak geng, yang akan membuat diri kamu merasa mendapatkan harapan atau kejutan secara mendadak. Kemunculan kartu Knight of Cups sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu dan sebagai kartu kesimpulan yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Bagaimana, wak geng, dari apa yang barusan saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu silakan angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi hanya sekedar gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak bermanfaat, gibahan yang tidak berkualitas, gibahan yang tidak bermutu. Setidaknya dari kartu yang saya pegang ini, kamu mengetahui apa isi dari kartu tersebut dengan judul yang saya katakan tadi. Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti agar sugesti tersebut bermain di dalam situasi pemikiran kamu. Semua kembali bagaimana situasi pemikiran kamu untuk menyikapi dan merespon apa yang saya katakan tadi. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.